Shalom semuanya, kembali berjumpa dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di Matius pasal yang ke-23. Judul perikopnya adalah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kalau kita membaca ini memang terlihat Yesus dengan sangat tegas, bahkan Yesus dengan sangat berani mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahkan mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Di dalam ayat yang ke-13, celakalah kamu. Ayat yang ke-14, celakalah kamu. Ayat yang ke-15, celakalah kamu. Dan seterusnya. Diulang-ulang terus. Ini menunjukkan memang bahwa Yesus marah dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini. Apa yang membuat Yesus marah kepada mereka? Apakah Yesus benar-benar benci kepada mereka? Apakah Yesus menjadikan hal ini sebagai sebuah persaingan? Bagaimana berebut orang untuk mengikuti? Apakah Yesus mempersoalkan hal ini sebagai bentuk persaingan? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Yesus sesungguhnya menghormati mereka. Yesus juga mengasihi mereka. Makanya di beberapa bagian daripada kelompok orang-orang Farisi itu pun juga dikasih Tuhan. Sebut saja Nikodemus. Ini juga salah seorang daripada mereka, tetapi dikasihi Tuhan. Tetapi juga Yesus mau mengajar Nikodemus, berbincang-bincang dengan Nikodemus dan seterusnya. Yesus tidak menyerang ajaran mereka, tidak menyerang status mereka sebagai ahli Taurat. Tapi Yesus tidak setuju dengan perbuatan mereka. Sekali lagi, bukan ajaran mereka, tetapi apa yang mereka lakukan. Bahkan kepada murid-murid dan pengikutnya, Yesus mengatakan untuk menghormati ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Coba kita baca ayat yang ketiga. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, kalau mereka mengajarkan hal yang baik, turuti saja, lakukan saja. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Gajah dibelangkoni, demikian orang Jawa bilang. Iso khotbah, ora iso nglakoni. Bisa mengajar, bisa berkhotbah, tetapi tidak melakukannya. Ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban yang berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini sungguh tidak adil. Ini sungguh orang-orang munafik, mengajar orang lain harus melakukan ini dan itu, sementara mereka sendiri tidak melakukannya. Ayat 5, semua pekerjaan mereka lakukan hanya dengan maksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka melakukan semua kesalahan, tujuannya bukan karena mereka mengasihi Tuhan, karena hanya supaya dilihat orang, dilihat sebagai orang yang saleh, disebut rabi atau guru, supaya mendapat penghormatan dari manusia. Makanya Yesus mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam ayat yang ke-27 bahkan dikatakan seperti ini, 27, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kuburan itu selalu di luarnya indah, putih, bersih. Bahkan di zaman modern ini dihias dengan banyak hal, bahkan dibuat seperti mirip taman bunga, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang, penuh dengan kebusukan. Indahnya hanya di luar, tetapi yang di dalam itu mengerikan. Tuhan ingin supaya kita tidak meniru orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Ajarannya bagus, dilakukan saja. Tapi apa yang mereka lakukan, perbuatan mereka, janganlah untuk ditiru. Ini menjadi cermin buat kita semuanya sebagai orang percaya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Ini poin kita hari ini.
Tuhan benci dengan kemunafikan. Karena itu jangan jadi orang munafik. Orang munafik itu apa? Orang munafik itu orang yang tidak sesuai. Apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Tuhan ingin kita menjadi satu. Kita ini selaras. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Selaras. Ini namanya orang yang punya integritas. Bersama dengan siapa, kita tetap menjadi pribadi yang sama. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita tetap menjadi pribadi yang sama. Kapanpun juga kita menjadi orang yang sama. Ini namanya orang yang punya integritas. Orang-orang yang punya integritas adalah orang-orang yang tulus dan jujur. Dan Tuhan mengasihi orang-orang seperti ini. Sebaliknya, apa gunanya sebuah kesalehan? Tapi kesalehan itu sebetulnya hanya sebuah bungkus saja dari kemunafikan. Bungkus dari kebobrokan. Bungkus dari kebusukan. Apa gunanya? Itu kehidupan yang pasti tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Karena Yesus jarang marah. Tapi Yesus ketika sekali marah, dia menegaskan apa yang membuat Yesus marah, yaitu kemunafikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jangan sampai hal yang sama juga menimpa kepada kita. Khususnya kita pemimpin-pemimpin rohani. Kita harus memberikan teladan, bukan hanya sekedar khotbah dan perintah. Kehidupan harus kita bangun, yang mana kehidupan kita bukan didasarkan pada kemunafikan. Apa yang kita perlihatkan dari luar saja kelihatan yang baik, tetapi yang di dalam sebetulnya bertolak belakang dari apa yang kita perlihatkan. Mari jadi orang apa adanya, jadi orang transparan, menjadi kitab yang terbuka. Siapapun bisa membaca, siapapun bisa menilai. Dan doa saya, kalaupun mereka menilai, mereka akan berkata, ada Yesus di dalam hidupnya. Tuhan berkati.